Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. ما بعد, yang sekalian mohon maaf nih, salah hari berarti. Saya ini yang keliru hari ya. Dikira masih hari apa? Malam Jumat. Akhirnya saya bilang ya udah. Jamaah sekalian, pertama-tama seperti biasa nggak lupa kita doakan untuk kedua orang tua kita, para muallim kita, para masyaikh, para habaib khususnya yang ngajarin kita, yang menghidayahkan kita melalui ajaran-ajaran petunjuk-petunjuknya. Kita doakan semoga Allah tinggikan derajatnya, dan juga khususnya buat orang-orang tua kita yang andaikan masih sakit semoga Allah sembuhkan, yang wafat semoga Allah dampingkan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Jamaah sekalian, di pembahasan lalu itu pembahasan tentang al-akha, tentang kekeluargaan. Memang dari pembahasan itu saya pengen incer itu ada satu pembahasan tentang al-muwasat fil amwal, tentang membagi atau menyamaratakan harta itu. Buat siapa kita bagi harta itu? Buat saudara kita, buat orang-orang yang mana haknya itu harus tepat, pas, jangan sampai salah sasaran. Maksudnya salah sasaran begini, jangan sampai kita ini melakukan sesuatu yang kita sering sekali ana bilang, jangan sampai menduga-duga selama ini syariat itu syariat yang kita itu dapat bukan hasil murni pelajaran, tapi hasil ngomongan orang tuh kita jadiin fatwa. Sering kan? Berapa banyak orang, khususnya orang Indonesia itu memang hobinya adalah menjadikan fatwa omongan orang. Pokoknya kalau udah masyhur, udah uruf, itu selalu dijadiin fatwa. Kayak kita suka tuh, berkali-kali saya cerita, ada orang umpama lagi jalan tiba-tiba kita dinasehati benar dengan bijak sama orang yang nasihat itu karena mungkin sering kedengeran sama orang lain, akhirnya perasaan keluar dari mulut seorang filosof, padahal enggak. Seperti contoh lah, kita sering dengar kalimat, ingat nak, itu Allah itu sudah menentukan kita 3, jodoh, maut, dan rizik. Itu udah mewah lah bagi dia, tuh ngomong begitu udah sangat mewah. Tapi sebenarnya ya bisa jadi itu ada dasar apa enggak, hadis apa bukan, jangan-jangan tuh kesimpulan doang. Saya pernah kalau diomongin gitu sama tukang sih ya, iya kan dek, tahu gak maut, rizki, jodoh di tangan Tuhan, betul gak? Enggak. Kaget kan kalau dibilang betul gak, perasaan jawaban dia tektoknya iya betul gitu.
Betul. Atau enggak gitu kan, enggak enak ya. Betul enggak? Enggak. Wah. Saya bilang, ya enggak lah. Kenapa? Masa Allah nentuin cuma 3 doang? Dikit amat Allah nentuin. Allah tuh menentukan semuanya. Masa cuma mau rezeki jodoh 3 doang? Dan itu dasarnya dari mana? Dia bilang. Enggak menentukan di situ. Sedangkan qada qadar tuh banyak yang ditentukan ya. Iman kepada qada qadar banyak yang ditentukan. Nah, sama yang demikian juga begitu. Jangan sampai ini dijadikan satu fatwa. Nah, di dalam ayat ini kita mau tahu sedekah itu kalau dalam keadaan ngumumin termasuk riya apa bukan? Umpama Pak Lutfi menyumbang 500.000, itu gimana, riya gak? Hilang gak pahalanya? Sekarang perlu kita tahu. Haikal, hamba Allah, percuma kalau disebutin. Haikal, sebenarnya dia mau disebut, tapi kita tulis hamba Allah saja, udah tahu semua akhirnya. Nah itu gimana? Betul gak jadi riya? Nah di sini kita sebut akhirnya gimana untuk memancing umat ini untuk bersedekah. Boleh gak ketika disebut itu kalau kita umpama nyumbang sesuatu, apakah mengakibatkan fatal semua usaha kita itu hilang atau tidak? Di Al-Quran ini tafsir Munir ya, tafsir Munir, tafsir. Nah, dulu kalau saya belajar sama guru-guru tuh di setiap malam Rabu tafsirnya ini ya, tafsir Munir namanya. Jadi penulisnya langsung yang ngajar namanya Dr. Wahbah Zuhaili, udah wafat sekarang, orang Suriah. Tafsir Wahbah, biasa terkenal itu tafsir Wahbah. Kita lihat di dalam surah Al-Baqarah 171. Ya udah ada 271. Kata Al-Quran begini, in tubdu shadaqati fa ni'ma hiya. Kalau kamu ingin tampakkan dalam sedekah, fa ni'ma hiya. Baik. Kamu tampakin nih. Oh, 200.000 deh. Lihat. Baik. Kaget kan gitu. Oh, baik ternyata. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kamu simpen diam-diam ngasihnya, kamu datengin dia orang miskin supaya nggak ada yang tahu, nggak langsung ini gua kasih, ayo foto orang miskin, cuma dapetnya berapa masuk Facebook, desian deh dapetnya cuma 200 masuk Facebook, masuk ini, kitanya lagi nyengir lagi apa. Andai kata diam-diam kasih itu, jangan sampai malu, fa huwa khairul lakum, itu jauh lebih baik. Kita nggak bahas yang itu, udah pasti lebih baik. Tapi yang kita bahas adalah kalau intubdu kita tampakin, baik, fa ni'ma hiya, nggak masalah. Karena itu bukannya riya dan tidak itu urusan hati. Waktu kita lagi nyumbang itu riya apa enggak? Jangan-jangan umpama ana lah pelakunya untuk melakukan itu. Jangan-jangan ana untuk memberikan pelajaran pada yang lain, mancing atau memotivasi. Nih, umbang nih orang lagi perlu gitu. Ya, saya pernah cerita kan waktu itu ada anak-anak SMA yang saya tahu, orang-orang tua saya tanya, setiap dia datang uangnya banyak. Uangnya banyak ini di sekolah, dikasih banyak segala macam, dan nanti dia udah dapat lagi, hanya menumpuk di ATM dia aja. Udah saya diemin. Ada satu, datanglah grup
ACT ke kita. Oh iya nggak apa-apa, siap. Kalian presentasi aja, presentasi. Kayaknya Anda pernah cerita deh, habis presentasi tentang bencana di ini. Waktu itu ada kejadian Situ Gintung, inget ya, yang tanggul jebol tuh. Udah, saya umumin. Coba anak-anak sekarang nanti yang dari ACT itu aja kayak nanggok lah ya, kalau gitu nanggok keliling begitu, masing-masing 50.000 ya per orang, lebih dari itu silahkan. Oh heboh dulu ngeliat saya, maksudnya dia terserah dia gitu, kenapa ditentuin. Tapi namanya anak-anak dilatih waktu itu, tetap saya bilang masing-masing 50.000 ya. Iya Pak, dari situ Pak, keliling aja. Oh keliling. Oh anak ribut. Ayo cepetan. Oh sih. Naro. Oh ada asem mukanya. Saya tahu ini orang-orang kaya dan orang tuanya sudah setuju. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Pak, tapi jangan ditambahin Pak, habis gini. Karena udah ngasih 50.000, besok saya kasih dia, saya ganti. Jangan, saya bilang. Oh iya Pak, siap. Udah tahu orang tuanya, kita mau latih nih Pak, gini mau. Iya nggak apa-apa. Langsung biasa lah. Yang paling vokal udah gerutu belum saya. Tiba-tiba, udah siap. Presentasi. Ada mau tanya? Sengaja nih, muka-muka mau nanya nih. Kata itu udah Ustaz, nggak usah buka front pertanyaan, udah ntar dia rasa bertanya. Oh, lu dorong, lu mau nanya katanya. Ustaz, saya mau nanya Ustaz. Oh, itu kenapa harus 50.000? Kenapa bang? Pada orang paling kecil, kenapa bang? Itu kalau nggak ikhlas gimana saya ngasih 50.000? Saya bilang lah, emang orang Situ Gintung butuh 50.000, bukan butuh ikhlas. Saya bilang ikhlas ente nggak bisa dijajanin. Dia bilang 50.000 ente laku, ikhlas ente nggak laku. Dia bilang lagi emang perlunya kan 50.000. Ikhlas ente buat apaan coba? Mau beli nasi kagak bisa. Dia bilang ya Allah. Terus lalu gitu. Tapi kalau umpama saya ngasih tapi saya nggak ikhlas itu Saat, ya nggak apa-apa, 2 kali rugi berarti itu, duit hilang ente nggak ikhlas, salah ente. Terus kalau ente nggak ikhlas, tuh orang kenapa sakit perut? Nggak ada sejarahnya dia bilang. Ada lagi nanya, terus Anda dengar tuh ada satu pelan-pelan ngomong, resek nih, kayaknya susah nih gitu. Udah akhirnya lama-lama kita ini namanya pelatihan ya, bukan di masjid besok praktekin gitu, jangan demo ya. Besok atau kita suatu saat tinggal di kampung orang gitu, demo show begini ya dipukulin sama satu kampung, nggak ngerti. Bukan itu. Ini namanya waktu itu kita memang lagi melatih anak-anak untuk sebenarnya udah ada titipan dari orang tua, nggak apa-apa. Segitu kita ini. Cuman saya bisa bayangin ini anak-anak pasti bakal nanya. Dan vokalnya biasanya bukan saya sombongin. Vokalnya dia itu sering banget membuat guru-guru kalah dalam itu karena dia omongannya tuh ya namanya kan anak-anak ya, apa aja diomongin berani, kita ada ngerem-ngeremnya gitu anak-anak. Kita bukan sejajar sama dia, diatur bahasanya jangan sampai anak kan apa aja bebas. Nah itu sama hal kayak begitu. Nah ini berarti kalau nyumbang secara jelas-jelasan apakah jadi riya membatalkan sedekah? Enggak. Ternyata di zaman Nabi banyak orang-orang yang begitu. Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ana nisfi li ahli wa nisfi lil Islam. Bayangin, punya harta dibagi paruh, satu buat keluarga, satu buat Islam. Depan sahabat ngomong, ana nisfi lak wa nisfi. Itu kan depan orang tuh ngomong, hilang dong pahalanya.
Umar hebat, hilang pasti hebat ini. Datang Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, apa yang kau berikan pada aku? Semuanya kan berikan. Buat keluarga ente, anda serahin pada Allah dan Rasulnya. Depan orang. Terus riak dah. Terus mau kita ngomong kalau ukuran kita, wah berarti pahalanya hilang tuh. Sayyidina Abu Bakar. Agak. Nabi berkali-kali mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum. Sebaik-baiknya keluarga adalah orang yang paling baik, lembut dengan keluarga, dan ana yang kayak begitu. Waduh, berantakan nih kalau dia di Batu Ampar aja ngomong gitu. Nabi apaan nih? Kagak sombong atau gimana, riya? Enggak. Ada wa in tubdu sesuatu, artinya gini kasarnya. Kadang-kadang orang tuh perlu digituin. Memang yang penting hati kita mantap. Ini judulnya sekarang kan bicara hati. Kalau itu memang buat pelajaran, gak apa-apa. Kita tampakin, bahwa disebut nama, gak apa-apa. Saudara Haikal 200.000. Kita gak bisa tuh ngomong, ini disebut apa? Hak dia. Yang penting nyumbang, yang penting masjid dia ada sumbangan gitu. Bukan masalah riya, itu kan urusan hati. In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apa yang kau tampakkan atau yang dirahasiakan, apa kata Allah? Yuhasibkum, Allah akan hitung. Tetap. Jadi nggak usah takut umpama ada orang mau nyumbang, dia mau nyumbang tuh sedikit, tapi minta disebut namanya, nggak usah. Jangan tulis, nggak apa. Siapa namanya Pak? Saya tulis gede-gede ntar. Tenang aja. Timbang tulis, nggak apa-apa. Nah ini cuma yang penting nih. Laisa 'alaika hudakum walakinnallaha yahdi man yasha. Bukan urusan kamu untuk menghidayahkan mereka atau tidak, walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tapi Allah yang memberikan hidayah. Nabi Muhammad bisa enggak memberikan hidayah? Enggak. Jangan kaget, kalimatnya yang bisa memberikan hidayah Allah. Nabi Muhammad hanya memberikan syafaat. Jadi mengarahkan iya, tapi untuk diberikan hidayah, menentukan nih orang mukmin dan tidak mukmin belum tentu. Insyaallah satu ini anak akan diberikan. Enggak bisa. Allah, Nabi mau dakwahin kayak gimana kalau orang hati tertutup? Enggak bakal bisa. Fadzakir innama anta muzakkir. Ingetin. Karena kau fungsi sebagai pengingat. Lasta alaihim bimusaitir. Tapi untuk menguasai supaya dia beriman atau tidak, lah, gak bisa. Gak bakal bisa. Ya. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Adapun infak yang kau berikan berupa kebaikan. Khair itu bisa jadi diartikan al-mal. Khair itu artinya harta loh. Li hubbil khairi la syadid. Ada orang cinta kepada harta berlebih-lebihan. Oh, khair. Waktu itu orang nanya, bukankah cinta kebaikan berlebihan bagus? Bukan, khair ini artinya harta. Li hubbil khairi la syadid. Khairin fali anfusikum wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Pokoknya buat infak diajarkan di sini untuk. Nah, ini yang kita mau bahas di sini nih. Lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Alladzina uhsiru fi sabilillah. Orang-orang itu yang terpenjara
fi sabilillah, untuk di jalan Allah, la yastati'una darban fil ard, dia tidak bisa mencari makan di muka bumi ini. Yahsabuhumul jahiluna aghniya, orang-orang yang tidak tahu dia nganggapnya sebagai kaya aja. Minat ta'affuf, dari iffah, harga diri dia. Minat ta'affuf. Ta'rifuhum bisimahum, ketahuannya dari tampak tanda-tanda mukanya. La yas'alun nasa ilhafa, dia tidak meminta kepada orang itu secara paksa. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim, apa yang kau infakkan berupa harta, fa innallaha bihi alim, maka sungguhnya Allah dengan itu semua sangat mengetahui. Kita baca di sini, kita mulai bahas. Di antara saudara-saudara kita yang di bab al-akha sebelumnya ada pembahasan al-muwasatu fil mal. Kita harus memberikan harta kepada saudara-saudara kita. Siapa itu saudara-saudara kita yang harus kita berikan? Al-Quran menjawab, lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Orang-orang fakir ini yang apa? Alladzina uhsiru fi sabilillah, yang mana dia terpenjara karena dia di jalan Allah. Maksudnya apa? Dalam bahasa Arab, ahsara yuhsiru ihsaran, artinya memenjara. Ahsarahul maradu, kalau dalam kamus, penyakit itu memenjarakan dia sampai dia nggak bisa keluar kemana-mana. Itu namanya ahsara. Ahsarahu fulanan, fulan itu terpenjara akibat gara-gara ada sesuatu. Orang sakit, mama nggak bisa keluar kemana, dia terpenjara, disebutnya ahsara. Nah, kenapa langsung lil fuqara? Dia mengkira-kirakan, kata Al-Imam Fakhrul Razi dalam Mafatihul Ghaib, ada mahzuf, kata yang disembunyikan sebelumnya, namanya as-sadaqat, sedekah, tapi nggak disebut, langsung aja lil fuqara. Kayak anak nanya antum, Pak, gimana kabar antum? Jawabnya apa? Baik. Anak nggak perlu nanya lagi, apanya yang baik? Ya enggak, tadi nanya kabar. Berarti kabarnya baik. Cuman kagak panjang-panjang doang. Gimana kabar kamu? Kabar saya baik. Itu kayaknya baru belajar bahasa Indonesia tuh orang. Tapi kalau udah profesional, gimana kabar antum? Alhamdulillah sehat. Yang sehat apanya? Nah, ini nanya apa tadi? Kabar itu sama. Lil fuqara, tiba-tiba untuk orang-orang fakir. Ini kok tiba-tiba ngomong begini? Oh, sebelumnya kata Al-Imam Fakhrul Razi menhadzaf, menyembunyikan kata-kata as-sadaqah. Sedekah kamu buat orang fakir ini khusus diberikan kepada siapa? Ini kita biar nggak salah ngasih sedekah, nih kita biar nggak salah. Al-Quran langsung bimbing. Nanti kalau mau ngasih sedekah, bimbing nih kepada siapa aja. Ada beberapa ciri. Pertama, uhsiru fi sabilillah, orang-orang yang terpenjara di jalan Allah, orang-orang yang nuntut ilmu, yang mempelajari Al-Quran, yang punya umat, dia umpama ngajarin pelan-pelan, tapi dia fakir. Ini yang dikasih. Ciri-cirinya. Sedekah itu diberikan pada dia. Jadi dia udah gak bisa kemana-mana. Kata Al-Quran sampai dia ngomong apa? La yastati'una darban fil ard. Begitu sibuknya dia mempelajari Al-Quran, dia mendalami ilmu Allah, segala macam, dia jaga segala macam, dia nggak sempat tuh untuk mencari rezeki kemana-mana.
kalau kita umpama nggak disibukkan, saya ngajar di ini umpama nggak disibukkan dengan di kegiatan ngajar anak-anak atau di masjid atau segala macam, atau dia belajar ilmu Al-Quran yang kita suka nganggap itu adalah pengangguran, padahal bukan nganggur. Dia mempelajari ilmu agama, begitu dia peliharanya, dia punya hafalan, dia punya ini, dia belajar agama, dia nggak sempet mencari rizki Allah. Ya. La yastati'una darban fil ard. Kalau kita kemana aja bisa datang, ya buat keluarga, buat apa. Tapi bagi mereka-mereka yang kekurangan, yang dihabiskan waktunya untuk nuntut ilmu Al-Quran, mempelajari, itu juga kena tuh. Andai kata dia lil fuqara, sedekah kita buat dia. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya mana tuh? Fil ard yahsabuhumul jahiluna aghniya. Sampai-sampai orang-orang nggak tahu kalau dia itu berkecukupan sangkanya. Minat ta'afuf. Kenapa kok bisa dianggap orang ini kayak emang dia kekurangan? Kayaknya kagak deh. Dari mana? Minat ta'afuf. Saking dijaga harga dirinya, dia kagak minta. Ciri-cirinya ingat orangnya nggak minta, punya harga diri, dia kagak pernah minta. Cuman kita peka, perhatiin, jangan dia kagak minta kita belaga kagak tahu, dia nggak ngasih. Mana tahu dia kagak minta? Enggak, kita yang peka mestinya. Karena orang-orang begini iffah, dijaga harga diri. Falsafah iffah, affa ya'ufu iffah. Dalam falsafah ini kalau ini, nah ini ingat belajar zaman dulu nih, ada catatan-catatan gini. Ya. Catatan-catatan zaman dulu begitu. Iffah itu asal kata imtana'a amma la yahillu wa la yaliku. Dia mencegah agar tidak menghalalkan diri dia dan tidak membuat sesuatu yang tidak layak. Wa tajannubu sayyi'al qawli wal fi'li. Dia meninggalkan omongan dan perbuatan yang menurut dia nggak bagus. Itu namanya iffah. Perbuatan sama omongan yang nggak bagus dijaga betul, itu namanya iffah. Biasanya perempuan itu yang baik, yang menjaga dirinya, jaga kesuciannya disebut afifah. Nah, itu enak tuh buat nama tuh. Mulai yang punya anak, yang mau rencana punya anak, namain tuh afifah. Perempuan yang bisa menjaga diri, kehormatannya disebut afifah. Falsafah iffah ini ustu'milat kalimatul iffah lil nisa. Kebanyakan kata Wahbah Zuhaili ini, kalimat itu dipakai buat perempuan agar menjaga diri. Itu namanya perempuan tuh disebut iffah. Karena falsafah iffah itu udah mulai hilang sekarang buat perempuan-perempuan. Makanya dalam doa apa? Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah sidqan niyah. Terus terakhir wa 'ala syababi bil inabati wat taubah, buat anak-anak muda yang kembali kepada Allah. Wa 'alan nisa'i bil haya'i wal 'iffah, kepada perempuan yang bisa menjaga harga diri. Jaga harga diri dia. Walaupun pakai jilbab, kadang bercandaannya enggak pas. Perempuan yang bagus itu pokoknya ukurannya Islam, ya, syariat Islam, bukan ukuran tiap negara. Kalau tiap orang Indonesia umpama kalau ada orang perempuan yang mengikuti syariat Islam dibilangi jutek.
Assalamualaikum, Bapak ada? Oh nggak ada. Oh, kapan pulang ya? Nggak tahu, nanti datang aja lagi. Ini Pak, tutup. Udah seperlunya, nggak boleh senyum-senyum. Emang ciri-ciri khas begitu. Nggak boleh di suaranya dilembut-lembutin, nggak boleh. Itu bukannya nggak akhlak, iya, makanya itu orang Indonesia bilang tuh akhlak apa kagak. Kalau syariat nggak. Bapak ada? Oh nggak ada Pak, masuk. Bikinin teh dulu ya. Wah, ngadem. Nggak boleh itu. Kita kasih tahu, ya pasangan kita kasih tahu kalau gini nggak boleh. Kecuali sama saudara yang udah kenal dia ininya. Itu pun kalau sama adik ipar umpama gini-gini nggak bisa, nggak boleh. Harus ada suaminya dulu. Dan kita yang laki-laki juga sama ngomong sama istri orang jangan lembut-lembut, jangan baik-baik gitu. Baik ngomong sama istri orang, sama istri kita bentak mulu, sama istri orang lain dimanja-manjain. Lu nyelesain problem, urusannya apaan? Ini nggak boleh ketemu temen perempuan alumni nyelesain problem. Dia ini, wah nggak boleh suami lu begitu, terlalu tuh, bu. Kayaknya yang bijak kita suaminya kagak. Akhirnya tuh kita membuka kesempatan buat orang lain berpikir, yo, coba gue dapetin dia, oh, mulai deh, megar gitu. Oh, kayaknya. Dan nggak sadar perempuan juga begitu kadang. Kita jangan pernah minta masukan dari lawan jenis. Iya nih begini, emang kenapa? Ya sah, mestinya bini lu nggak boleh begitu ya, kayaknya. Ya udah mulai, nyesel udah kawin sama dia. Mestinya gue kenal dia nih udah lama, loh itu nggak boleh. Kalau belum tentu, sama aja nanti sarua, kalau orang Sunda sarua, sama aja. Itu kan setan. Dari mana ifah kita hilang? Ifah, harga diri. Makanya orang sebelum nikah, lagi nikah nih, qabil tu nikah wa tazwija bil mahdi wal qur'an. Pertama kali nasihat buat orang apa? Yang baru nikah atau mertua atau bapak kepada anak laki-laki dan perempuan yang udah nikah apa? Sini nak. Ini beneran ini nasihatnya. Sini. Sekarang buka handphone. Ada nama perempuan enggak? Tandain. Delete. Yang benar delete ya. Bukan delete. Hapus. Udah. Ini teman alumni hapus juga. Ya, mulai sekarang ente punya keluarga. Nggak boleh nongkrong lama-lama, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Tiga. Ya, ada orang di rumah. Kalau kata bahasanya Mary von Ebner Eschenbeck, ada orang yang siap membasahi bantalnya dengan linangan air mata. Pulang. Sian, ini orang bukan songgok tubuh nungguin di rumah, bukan gak ada nyawanya, ada perasaannya. Ada kekhawatiran, ada yang kok gue gak diperhatiin, pulang. Oh gak bisa nongkrong lagi, buat apaan nongkrong? Terus. Dah, ada lagi nama-nama, dah hapus. Sekarang kalau diajak kumpul, diajak apa, kalau mau di rumah, kalau enggak, pulang. Dah, udah ikatan, udah punya dunia sendiri. Udah nggak bisa lagi tuh. Aduh nggak bisa lagi nih kita kesini. Emang nggak bisa. Apalagi udah punya anak. Oh ada keluarga, ada ini. Saya sering ya cerita. Ustaz, ini alumni ini pada kumpul di sini nih, alumni Syam. Di handphone tuh ada alumni Syam. Kita kumpul di rumah makan Al Jazeera, kesini Ustaz. Oh, bahasa apa? Enggak, kita ngomongin ini peringatan Maulid kabar-kabar. Oh, lama enggak?
mesti detail gitu. Oh, tapi jangan lama-lama ya, karena ini, ya siap. Pulang, nggak usah lama-lama. Nah itu jelas temennya orang syah. Cuma kalau udah temen SMA, temen ini ya nggak ada manfaat deh. Ceritain juga diulang-ulang. Bapak anu inget gak itu lagi diceritain. Udah, itu nggak ada manfaat sama sekali. Dan ciri-ciri alumni ini kalau ketemu, yang dulu dia di saat kita ketemu kelasnya tuh manja kolokan, udah gede pun ketemu kayak gitu juga. Kolokannya sama, sifat-sifatnya sama. Waktu di SMA tuh begitu sifatnya, pas ketemu sampai sekarang kayak gitu juga. Pas ketemu habitatnya, ketemu kelompoknya kayak gitu lagi, tinggalin. Atau definisi sombong dari dia, biarin dia ini punya sombong. Ya begitu dong, sombong tuh mutusin silaturahmi. Emang udah, karena yang punya definisi dia. Itu nggak usah takut. Iya, kalau dibilang mutusin silaturahmi gimana tuh, bahaya tuh. Ini kayaknya yang nanya kepengen kumpul, cuman kagak jadi gitu. Kayaknya boleh ngarep ada kalimat ini, wah kayaknya mantep deh buat ditanya nih. Nggak usah takut tuh kalimat sombong dan mutusin silaturahmi dari mulut dia. Sekarang kan falsafah iffah tuh hilang gara-gara hanya karena apa? Wadulisat, ditadlis, disamarkan. Itu kalimat menjadi an-nifaq, munafik. Udah, nggak usah pura-pura. Kalau mau ikut aja. Udah nggak usah pura-pura lah, kalau mau kerjain itu udah kerjain aja. Pakai diumpet-umpetin. Munafik tuh namanya. Munafik coba, jadi serem. Yang mestinya orang kagum untuk menjaga dirinya, nggak mau disebut an-nifaq, munafik. Nggak bisa. Falsafah iffah. Sekarang orang-orang dulu ya, sejak ada emansipasi wanita, wanita tuh pengen bangga depan ini. Apa aja maksudnya bisa melebihi laki-laki, nggak boleh tentang. Dia salah. Islam tuh punya aturan begitu karena dia sudah mengukur, tolak ukur dia itu jauh-jauh. Allah menciptakan sesuatu karena Allah tahu sih yang perlu didikan. Ini enggak. Sekarang apa yang jaga? Sekarang lagi dibuka lagi nih pameran mobil Gias. Mau pameran mobil. Sekarang yang maju ke depan ada gak laki-laki? Perempuan kalau udah ngomong, aduh, perasaan ini orang demen sama kita kayaknya. Iya pak, gimana pak? Oh bapak nih pantes nih punya mobil kayak gini. Iya tuh. Wah mobil itu beli gitu, bisa jadi beli tuh orang. Bayangin. Udah perasaan nih orang demen sama kita. Sampai kita beli dapat tanda tangan. Ini pak KTP-nya biar saya bantu. Oh. Aduh punya anak 2 pak ya. Oh. Kok masih keren aja. Wow, beli langsung cash gitu ya. Gak pakai kredit tuh. Cash. Ini nih. Laki ini fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Kalau di hatinya ada penyakit makin kena. Makanya yang di depan itu lihat. Ini dunia nyata udah, nggak usah pakai ini tutup, kita lihat langsung yakin gitu. Ada nggak orang-orang yang model kita itu Gias yang jaga itu nggak laku tuh mobil. Oh iya, gua kenyang lihat mukanya. Maju yang ini tapi nggak punya kecerdasan nggak apa-apa, yang penting cengar-cengir doang deh. Maju. Kenapa? Ta'afuf. Iffahnya hilang. Ya, makanya yang pertama kali dulu iklan-iklan rokok masih zaman ditayangin itu ditaruh
kalau kata Pak Jalal tuh di bibir-bibir sensual semua taruh rokok. Bisa terpancing orang. Ya. Parfum yang laki-laki punya mesti ada perempuannya. Bayangin coba, ini parfum buat laki-laki. Kenapa jadi perempuan yang ini? Minat ta'afuf. Dari Eva. Nah, yang dimaksud ayat ini adalah dia bilang, kenapa uhsiru, ahsara yuhsiru. Dia nih yang dibantu sama kita ada beberapa ciri. Di antaranya adalah minat ta'afuf. Dia itu ifah, dia punya harga diri. Kenapa? Kita jangan nganggap, kenapa Al-Quran menekankan kita jangan sampai menganggap orang-orang itu dianggap penganggur. Falaula nafarun min kulli firqatin, kan ada tuh, yatafaqahuna fid din. Ada sekelompok-kelompok orang-orang yang mendalami agama di pesantren, di ini. Itu sedang sebenarnya lagi bekerja. Sama dengan kita. Bedanya di merawat dunia dari azab Allah. Ingat gak ada diskusi? Laula syuyukh ruqa wal atfalu rutta wal bahaimu rutta la sababtu adzab sabba. Kalau bukan karena kakek-kakek, orang-orang tua, para alim, para terpelajar, ruka yang sujud, wal atfalu rutta, bayi-bayi yang masih menyusui, wal atfalu rut wal bahaimu rutta, ternak-ternak yang masih dipelihara, la sababtu adzab sabba. Aku akan azab ini bumi, tapi Allah dalam tanda kutip masih mandang tuh orang-orang yang kayak begitu. Ya. Jadi ini ayat turun sebenarnya buat apa? Orang yang disebut wahum arba'mi'atin minal muhajirin, dari orang-orang 400 dari kaum-kaum muhajir itu, ya, arsadu li ta'allumil Qur'an wal khuruj minal haram. Ini orang sahabat-sahabat yang kaum suffah dari kaum muhajirin, tinggal di masjid-masjid Nabi, kerjaannya baca Al-Quran, ngajarin orang-orang yang nggak mampu, ini. Nabi itu yang kayak begitu, kata Nabi itu diperhatikan. Cuman begitu baiknya dia nggak pernah minta sama orang. Lah, ini kita jangan salah paham ya. Ada orang yang ngemis itu jadi profesi. Ini enggak, dia bukan pengemis sama sekali. Bahkan dia jaga harga diri, dia nggak pernah minta. Terus gimana? Kita yang tahu diri harus bantu. Kenapa dia bisa jaga diri? Minat ta'afuf, karena dia punya harga diri itu nggak mau diminta. Dan ciri-cirinya apa? La yas'alin nasa ilhafa. Minta sama orang tuh nggak maksa. Nggak maksa deh. Ketahuannya apa? Simahum fi wujuhihim. Ketahuan ta'rifum bisimahum. Kelihatan dari ciri-ciri mukanya itu muka-muka orang ibadah. Bening, seger mukanya. Jadi ciri-ciri orang ibadah tuh kelihatan mukanya bercahaya. Bukan ciri-ciri yang lain. Ciri-ciri yang lain umpama anak ahli ibadah, ciri-ciri jidatnya hitam umpama. Itu bukan ciri-ciri ibadah itu. Ciri-ciri digerus-gerus. Ciri-ciri gerus-gerus. Enggak ada. Nah, itu ciri-ciri kayak begitu. Jadi yang perlu kita bantu adalah orang-orang apa yang kita perlu infakkan sedekah? Orang-orang yang belajar taklim, mendalami. Ini banyak sebenarnya ustadz-ustadz yang dia sebenarnya kekurangan tapi nggak pernah ngomong. Dia keliling tuh belajar satu. Hidupnya kekurangan. Kalau mau ngasih sedekah yang seperti itu, atau orang-orang yang berkhidmat di masjid, rapiin ini. Kalau manusia sedekah yang begitu. Bukannya orang-orang yang di keliling atau makanya nanti ada insyaallah minggu depan lah kita bawain hadis-hadis yang bahaya
kalau kita ini sering minta sama orang. Sampai-sampai ada hadis Nabi yang mengatakan di dalam kitab Imam Ghazali itu nyebut, di sini juga disebutin. Di dalam kitab itu sampai disebutin apa? Man fataha baba mas'alah, barang siapa yang mencoba membuka pintu meminta, udah mulai minta, wa huwa mustaghnan anha, sedangkan dia cukup. Emang jadi hobi nih, habit. Minta tuh hobi. Oh, boleh dong, wah, ini tak bantuan ini. Padahal dia punya. Minta mulu. Fatahallahu baba faqrin. Allah akan buka pintu kekurangan terus. Dia nggak pernah cukup sampai akhir hayatnya, nggak pernah bakal cukup. Perasaan kurang mulu, kurang. Semakin dia minta, semakin ada lagi kekurangan yang mau nggak mau dia bakal minta lagi sama orang. Terus digituin sama Allah. Karena dia nggak merasa cukup. Umpama nih, kendaraan kita udah cukup segini. Cuman ada kendaraan lagi, wah ada yang bagus tuh, iklan. Umpama nih, pengen kayak gitu ah. Tapi tenang sih, gua ada temen kayaknya baik tuh, berduit, minta. Nah itu udah kena tuh, haram tuh. Bayangin nih, kita belajar kita haram, yang haram tuh membunuh, makan makanan yang haram atau minum minuman khamar tuh haram. Enggak, minta kayak gitu haram. Karena dia cukup. Ya udah, amin ini aja, kenapa emang? Tapi maksain minta, karena apa? Karena di saat kita memaksa minta, muruah kita itu jadi turun. Harga diri kita itu turun, dan Islam paling nggak mau harga diri manusia itu jadi turun. Minat ta'afuf. Ini terakhir Anda bawakan hadis Nabi SAW ketika Nabi melihat ahli suffah. Nabi lihat, katanya, ada Ibni Abbas radhiyallahu taala anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa yawman ala ashabi suffah. Dia berdiri di antara ashab suffah itu, fara'a faqrahum wa jahdahum wa tayyaba qulubuhum. Baik hatinya, ini lagi belajar Quran, lagi ini duduk salat, ya, lagi belajar Al-Quran. Kata Nabi apa? Abshiru bi ashabis suffah. Kasih kabar gembira kepada penduduk ahlus suffah. Suffah itu artinya emperan masjid, ya. Emperan masjid, tinggal di situ, la yakun masyair wala maskan, enggak punya tempat tinggal, enggak punya apa, itu orang-orang itu. Dia emperan-emperan masjid, nggak punya ini, nggak punya, tapi dia belajar Quran segala macam, ngajarin ke orang dengan lemah lembut, akhlak orangnya luar biasa. Apa kata Nabi? Abshiru ya ashabas suffah. Makanya orang-orang tasawuf disebut, itu asal kata dari itu, suffah. Ada bilang suffah dari bahan wol, ya, suffah. Faman baqiya min ummati, andaikan di antara umatku itu tersisa ala na'til ladhi antum alaihi, yang mana sifat-sifatnya itu persis seperti kamu ini, katanya. Nanti walaupun di akhir zaman, radiyan bima fi, dia memberikan secara ridha, ngasih secara ridha, secara ikhlas, nggak pakai curiga. Benar gak ya? Benar gak ya? Enak banget dia, kok enak-enakan. Ini bukan. Kata Nabi, kalau ada orang yang perlakukan itu dengan baik, dengan ini menghargai dia, fa innahu min rifaqi, ai fil jannah, dia nanti akan menjadi temanku di surga. Kan dengan nama Nabi. Gitu. Jadi makanya tadi waktu bab kita itu di Taisirul Khalaq, al-muwasatu fil amwal, kita bagiin harta kepada siapa, harus tepat kasihnya. Kalau kata orang, atau kata saudara-saudara kita, harus tepat sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sesuai Al-Quran dan As-Sunnah ini. Jadi jangan sembarangan ngasih.
Kalau ente mau ngasih itu, kalau itu salah dong. Ya, nggak apa-apa, kasih dapat pahala. Tapi kita nggak tepat aja. Bukan berarti gagal ya. Gagal ngasih salah, nggak ada pahala. Oh enggak, tetap ada pahala. Nanti masih banyak nih hadis yang disebutin. Ada orang nyumbang kepada orang ini dikatakan, oh itu ente kasih penzina tuh. Ya, besok dia mau nyumbang lagi. Waktu dikasih orang kaya. Wah, salah lagi. Besok dia nyumbang. Yang dikasih adalah orang pencuri. Ya Allah, apa gagal? Enggak. Barangkali dengan ente tetap ada manfaatnya. Yang ente sumbang ternyata penzina, seorang pelacur. Ternyata di saat ente nyumbang dia meliburkan beberapa hari karena udah dapat rezeki saat itu. Yang salah tuh kena orang kaya. Ternyata tuh jadi ibrah buat mereka. Dia aja yang gue lebih kaya, kagak sampai kayak dia nyumbang. Akhirnya dia jadi nyumbang katanya. Yang pencuri jadi nggak ngerampok gara-gara disumbang. Pokoknya ada manfaatnya. Artinya kita andai kata salah sasaran, ini maaf ya, secara ekstrim, vulgar kita ngomong, itu di jalan-jalan raya gimana tuh, ada orang di lampu merah minta ini, bukan pas. Coba kalau ente mau ngasih, fadol, terserah. Tapi nggak tepat, bukan itu. Justru yang jauh lebih tepat yang tadi di Al-Quran ngomong. Ya, dia belajar untuk agama, rapi, sering ke masjid, istiqomah, hatinya baik, luar biasa. Itu yang pas itu. Karena disibukkan dengan keagamaan sampai dia nggak sempat mencari rizki kemana-mana. Udah bagi tugas yang cari rizki kita. Dia yang jaga keamanan dunia ini. Ya, minat ta'afuf dari itu semua. Oke, ini kesimpulannya dulu sebentar. Paling ini apa ya, openingnya lah. Kalau ibarat film tuh, kalau kata Agung, coming soon ya. Trailernya ini di sini. Nanti insya Allah kita bahas dalemin. Kita udah punya catatan banyak banget itu catatan. Ini hurufnya nggak ada harokatnya semua nih Pak Lutfi. Maksudnya biar kasih tahu kalau Ustadz ini bisa baca kitab gitu. Oke, ya dari Anas itu dulu. Mungkin kalau ada yang mau tanya, fadhol. Kalau umpama ada yang hal-hal yang berkaitan dengan ini semua atau muasad fi taisiril akhlak, silakan. Silakan Haji Usman. Oh, ini dulu. Boleh ya? Haji Usman dulu. Haji Usman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lebih baik dia berkehendak dicantumkan atau tidak? Karena apa yang seseorang lakukan biasanya menjadi contoh dan memberi dampak. Itu satu. Kedua, zaman saya kecil dulu ada orang tua yang mengatakan, kalau ada minta siapapun dia naik kuda sekalipun kasih, karena dia memposisikan dia membutuhkan sesuatu. Gimana bisa? Ya. Fadhol, antum boleh. Ya. Sama dengan Pak Haji, Ya. menyumbang lagi, apa boleh disebutkan? Karena jadi tidak timbul salah paham. Jadi mengenai menyumbang itu apa boleh disebutkan? Kan ada yang hanya hamba Allah. Cuma kalau menurut audit tadi nggak bisa sumber dana itu dari mana? Ya kan? Jadi salah. Jadi mohon itu penjelasan sesuai dengan Pak Haji tadi benar. Saya itu sama. Yang kedua mengenai surat yang diberi ini disebutkan oleh Ustaz tadi bahwa yang berhak mendapat sedekah itu adalah kaum fakir. Yang menjadi pertanyaan, apakah kaum duafa ini termasuk kaum fakir Pak Ustaz? Siapa itu? Kaum duafa. Oh, duafa. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Anda berarti satu pertanyaan dua jawaban ya. Pertama, yang disebut di sini kita ini yang jadi pembahasan kan suka ada orang tanya disebut itu membatalkan amal apa tidak?
Berarti yang kita bahas adalah masalah hati di saat kita nyumbang saat itu. Nabi pernah membagikan itu secara demonstratif di depan para sahabat. Ana dapat segini ghanimah, yang mau silakan, fadhol, ambil. Artinya orang dijajah, Nabi yang ngasih kan gitu. Nabi nggak datang pelan-pelan ke ini. Maksudnya begini. Kenapa saya bilang urusan hati? Kalau memang hati kita di saat disebut itu mantap, tidak berubah menjadi riya, fa biha wa ni'mah, enggak apa-apa. Di Al-Qur'an disebut wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun nikmat Tuhanmu itu ada dua, fahadits diartikan sebarkanlah. Ada yang bilang kasih tahu, bicarakan. Berarti pembahasannya bukan dikasih tahu dan tidak dikasih tahu. Pembahasannya tetap gak dalam posisi ikhlas. Makanya di Al-Quran tadi sebutin wa in tukhfu wa tu'tul fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau disembunyikan, datengin tuh pengemis, yang susah, bukan pengemis, astagfirullahaladzim, yang susah itu jauh lebih bagus. Kenapa? Karena yang dikasih ini dijaga nama baiknya. Saya umpama butuh sumbangan nih sebenarnya, tiba-tiba Pak Lutfi sama Agung datang secara diam-diam, assalamualaikum Ustaz, kenapa? Sedikit. Oh, udah Ustaz, mumpung ada orang gue pulang. Itu jauh lebih enak gitu dibanding di-upload wah ada saya di grup, alhamdulillah habis kasih Ustadz Haikal ini, wah jebar kemana, itu jauh lebih nggak enak. Artinya gimana? Artinya dua jawaban tadi berdasarkan hati urusan. Kalau hati kita mantap di saat disebut atau tidak, Fabi hawa ni'mah nggak apa-apa. Nah yang kedua tadi bagus. Kalau memang itu sumbangan itu buat pelajaran, memotivasi buat yang lain. Biasanya kan orang kalau nggak dimulai ini kagak gitu. Oh, nah nyumbang nih. Umpama Haji Usman kemudian bilang, oke, ini maulid saya mulain deh, saya kasih uang segini. Ayo yang lain silakan kalau mau. Standar berapa nih? 2 juta Haji Usman. Waduh. Nah Haji Usman pikir ini model aneh atau apa, ini nggak bakal keluar nih kalau umpama nggak dipancing 2 juta, atau dikira standarnya berapa nih. Nah dia tahu, teman-temannya ini tahu standar. Nih ada 2 juta, dah standar. Nah, nanti terserah tuh standar segitu. Nggak apa-apa. Sama sekali nggak apa-apa. Oh itu ntar jadi riya, itu lain bab itu. Itu urusan hati. Ada yang diam-diam juga bisa jadi riya. Gimana kalau diam-diam riya? Kan nggak mungkin. Nggak, berharapnya ada yang tahu. Nih, gue habis nyumbang ini, gue pengen dicerita nih. Atau gitu nyumbang diam-diam, mancing-mancing yang disumbang. Gimana? Dipakai buat apa tuh? Yang mana? Ayo, semalam siapa yang datang? Wah, mancing-mancing. Itu mah sama juga. Enggak, pokoknya kita ngarap nih orang cerita gitu. Pas ketemu, ya itu mancing-mancing. Wah, iya. Saya dikasih sama Pak ini nih. Wah, enggak lah, saya diam-diam aja. Sama, hilang. Nah, yang berikutnya, yang perihal orang yang datang kemudian dia minta sumbangan walaupun di atas kuda, artinya sekalipun dia orang kaya, maksudnya di atas kuda itu memang itu kalau nggak salah hadis Yusman, sekalipun di atas kuda itu sekali lagi nggak apa-apa. Cuman pembahasannya adalah dia di sini memposisikan diri sebagai orang yang
as-sa'il, orang peminta. Boleh nggak kita kasih? Itu tadi yang tadi Anda bilang, mau di jalanan yang orang profesinya pengemis, ente mau kasih nggak apa-apa. Tetapi nggak tepat, ngasihnya nggak tepat, karena dia kagak butuh sebenarnya. Kalau mau tepat, Al-Quran bimbing lil fuqara'i, buat orang-orang yang tidak mampu. Ciri-cirinya apa? Itu tadi ya, alladzina ahsaru fi sabilillah, orang-orang yang nggak dapat kesempatan, begitu semangatnya dia mendalami agama. Kiai-kiai kan banyak tuh yang punya anak-anak yatim, diurusin, dimandiin, makan apa. Dia harapannya dari sumbangan tuh. Boleh nggak begitu? Boleh, nggak apa-apa tuh. Karena yang dipinta bukan buat diri dia, buat orang nih. Anda suka ada orang tuh minta sumbangan buat pesantren, buat apa? Anda bilang, Anda malu bi buat cuma. Abang kan buat anak-anak yatim antum. Ini sekiranya, wah itu kan beda lagi bab tuh kalau mereka memperkirakan. Emang tantangannya begitu ketika ada orang berbuat baik, minta bantuan, minta ini, dianggapnya memang buat dia, dianggapnya memperkaya diri dia. Apalagi umpama dia ada orang nyumbang, dikasih mobil, waduh macam-macam tuh orang, jangan-jangan dibeliin mobil tuh duitnya. Padahal beda lagi. Nah ini yang begini nih yang perlu apalagi dia nggak minta sama orang. Yahsabuhum al-jahiluna aghniya. Orang sampai nggak tahu, dikira nih orang kaya tuh. Orang yang berkecukupan, minat ta'afuf, saking jaga dia punya harga diri. Nah ketahuannya apa? Ta'rifuhum bisimahum, ketahuan dari lemah lembut dia, ciri-cirinya ibadah terpancar di mukanya. Abu Hurairah termasuk min ahli suffah. Abu Hurairah, banyak sahabat-sahabat waktu itu dikasih. Kata Nabi, ini harus diperhatikan. Mereka tuh kerjaannya baca Al-Quran, didik sahabat-sahabat yang lain ngajarin Al-Quran, sehingga dunia ini seimbang dengan adanya dia. Kalau kagak enggak. Cuman kita mungkin yang kerja dianggapnya, gua bisa capek-capek ngasih ke dia. Nah, mungkin itu kan kalau yang fi qulubihim marad, dalam hatinya penyakit, ya begitu nganggapnya. Enak-enakan, enggak loh, kagak enak loh jadi dia. Ada kerjaannya juga, bedanya beda alam, bisa jadi kerjaannya kasarnya gitu. Yang satu dia mendalami kajian agama, hatinya dibagusin apa segala macam. Yang kita tuh lagi, kita mencari nafkah, dan kalau memang mau ngasih sedekah ya ke situ tepatnya. Kalau terserah, ini kan nggak harus jadi rutin tiap bulan, bukan ada kayak pajak gitu, upeti gitu ngasih dia, enggak. Kalau mau ngasih sedekah ya ke dia. Yang lebih tepatnya begitu, bukan ke kita nggak tahu tuh yang ibu-ibu keliling tuh, umpama gitu, itu terserah kita tuh mau ngasih mau kagak. Karena yas'alun nas ilhafa, mintanya secara paksa. Ya nggak, kita ya tegas. Umpama kalau kita nggak ini ya, kalau kita punya ya kasih. Kalau enggak, itu kayaknya kalau kita bukan punya. Kalau kita mau kasih, kalau kagak nggak apa-apa. Karena ada orang yang memang dikasih karena butuh, ada yang memang udah habit, candu, udah kecanduan, udah keenakan. Wah ada dia nih, wah kasih duit nih kayaknya nih. Wah, nggak, itu ada yang model gitu. Nah itu dia buruk gak? Dianya buruk, tapi kitanya ngasih bukan berarti walut visi salah ngasih, jadi nggak ada pahalanya tuh, enggak, tetap ada pahalanya. Kayaknya ada yang belum kejawab gak tadi? Enggak, terlalu ya, belum ada kejawab semua. Yang terakhir, oh iya, fakir sama duafa.
Itu beda istilah memang. Kalau fakir, al-fakir itu sebenarnya derajat tertinggi kalau dalam tasawuf. Di India itu gelar al-fakir, buka kamusnya. Itu orang-orang yang mulia. Orang Arab kalau dinyebut al-fakir tinggi udah. Al-fakir. Kita suka dengar dari Ustaz Makbullah ya. Al-fakir ini ya karena udah derajatnya udah tinggi. Kalau menyebut al-fakir itu wah, udah top. Al-fakir di India itu, di Inggris juga ada al-fakir itu nama-nama tinggi. Al-fakir ini kalau nggak salah ya, al-fakir itu adalah orang yang memang nggak punya apa-apa. Kalau al-miskin dia udah kerja tapi nggak cukup, udah kerja nih tapi nggak cukup kebutuhan pokok dia. Kalau nggak cukup, insya Allah kita pada teriak semua nggak cukup. Sama saat kita juga nggak cukup nih. Bukan itu. Memang untuk kebutuhan yang standar banget itu dia memang kehabisan, nggak pas dengan ini. Kayak dulu anda masih baru-baru ngajar di Depok, bolak-balik ngajar kampus, semangat dong, namanya keren lah ngajar di kampus. Itu ongkos sama gaji jauh banget. Ongkosnya gede, gajinya dikit. Tapi waktu itu semangat, aduh lah, semangat ngajar. Tapi nggak tahu punya duit aja tuh. Waktu itu naik kereta, naik mobil M20 dari Pasar Minggu tuh ke Brigif di Warung Sila tuh, turun ke dalam ke bench radio tuh, ngajar situ. Anak-anak kampus, anak-anak kuliah, wah nerangin. Itu lagi semangat ya, habis gitu berhenti kalau nggak salah. Iya, Pak Lutfi, silahkan Pak Lutfi. Tadi di kitab dikatakan kalau kita beri sedekah utamakan buat fakir miskin. Misalnya kita punya keluarga, saudara terdekat, dia lebih susah, mana yang diutamakan? Saudara dulu atau keluarga kita dekat atau tadi fakir miskin sesuai dengan kita. Ahsan, bagus. Yang kedua, Rasul nggak bisa kasih hidayah atau menentukan, hanya syafaat. Kan ada kisah Rasul bicara kepada sahabat-sahabatnya, itu ada 10 sahabat yang ini, kamu menjamun masuk surga karena ini perjuangannya dia dan tanpa hisab. Itu Rasul sendiri yang menentukan atau emang dapat wahyu dari Allah? Sampaikan. Itu aja. Ya, pertama. Bagus. Pertama, siapa harus kita dahulukan, saudara kita atau orang untuk mengasih sedekah? Pertama, kalau buat keluarga itu jangan dikasih sedekah. Ya, wajib kita bantu. Singgung itu. Kamu susah ya? Nanti saya kasih sedekah ya ke rumah saya. Wah, itu kadang datang tuh. Waduh, kalau saudara itu jangan dinamain sedekah. Al-musa'adah, bantu. At-tamawul, kita kasih. Atau orang tua kita umpama, orang tua, ibu susah ya, kayaknya keadaannya. Besok saya kasih zakat bu ya. Wah, jadi maling kundang gitu. Langsung jadi batu tuh, batu menangis. Ada ya, peribahasa baru batu menangis. Kalau ibu udah jangan dikategorikan atau keluarga jangan dikategorikan sedekah, zakat, jangan. Wajib kita bantu dia. Kalau orang lain baru ada namanya as-sedekah. Sayyid aja keturunan Nabi itu nggak bisa dikasih zakat, dia nggak boleh kasih zakat. Makanya ada orang itu zakat dari sadah nggak bisa, kecuali dari Sayyid ke Sayyid, dari Habib ke Habib umpama. Nanti jangan heran nanti suatu saat ada di orang-orang suka heran, Anda mau ngasih dia nggak mau terima, padahal Anda tahu keadaannya. Ente kasih zakat. Kalau belajar fikih zakat nggak bisa ke sadah, ke Sayyid, ke Habib. Dia namanya hadiah, boleh diterima. Maka Nabi waktu di tes sama Salman tuh mau dikasih sedekah atau zakat, dia nggak mau. Kata Salman diganti,
ini hadiah dari Anda. Nabi terima. Kata Salman, oh benar, ini Nabi nih. Karena ciri-cirinya di Taurat itu kayak begitu. Ya, itu pertama. Yang kedua, artinya kita kalau sama saudara ya wajib itu bantu. Kedua, maaf. Syafaat dari Rasul kan? Oh iya. Nabi memang udah banyak, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Banyak ayat Al-Qur'an bilang begitu. Kau enggak akan bisa memberikan hidayah karena yang ngomong Al-Qur'an, walakinnallaha yahdi man yasha, tapi Allah justru yang memberikan hidayah. Kalimat itu bukannya memberikan hidayah tadi Pak Lutfi. Itu bagian dari doa. Yang satu lagi di Nabi itu membaca itu bukan meramal ya, bukan memprediksi. Kalau prediksi kan salah tepat apa. Tapi Nabi omongannya itu bisa kayak tadi, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Enggak bicara dari hawa nafsu, melainkan dari wahyu. Contoh begini gampang-gampang ya. Pernah kan kita nih yang pakai memperkira nih kira-kira, tapi tepat. Umpama gini, si Agung mau ketemu orang Jepang nih besok nih. Kita ngomong sama Pak Lutfi berdua. Oh iya, iya. Terus gimana ngomongnya Pak Lutfi? Bisa gak Agung? Kagak lah. Agung gak bisa bahasa Jepang saat. Oh gitu. Kata Agung ketemu besok. Ketemu sama orang Jepang. Bisa gak ngomong? Kagak. Agung nggak bisa ngomong Jepang bukan gara-gara ente prediksi. Ngerti gak? Wah, gara-gara Pak Lutfi sini memperkirakan Anda nggak bisa, Anda jadi nggak bisa tuh. Oh, bukan gara-gara Anda, emang ente nggak bisa kan gitu. Sama kita tuh melihat orang umpama gini, wah si itu ikut lomba ya, wah lah kalau dia sih bisa tuh, lolos deh, udah ikut lomba, lolos. Emang lolosnya gara-gara ente perkirakan apa emang dia mampu sendiri? Dia sendiri yang mampu. Bukannya oh gara-gara dia sih lolos tuh. Alhamdulillah gara-gara ente ngomong ente lolos, ada lolos. Agak, ini dia belajar. Sama. Apalagi Nabi itu ketika mengatakan kau adalah surga, ente sebagai bukti Nabi udah tahu amalnya kayak begini. Sayyidina Husain wal Hasan, ya Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Nih dua pemuda penghuni surga nanti. Ya Bilal, trompa ente udah kedengeran tuh di surga. Emang Nabi udah bukan Nabi memberikan hidayah saat itu. Nabi sudah tahu kalau model-model kayak gini adalah orang-orang ciri-ciri orang yang masuk surga. Gitu aja ya jemaah. Insyaallah kita pedalamin minggu depan. Ini tadi belum dibaca sama sekali, ini baru mukaddimah. Ana mohon maaf, betul tadi Ana salah hari. Kita udah uncang-uncang kaki, udah apa, udah sambil wirid subuh. Ya mandala alisa dan sabahi bidut kita. Wah, telepon. Mau ngasih tahu. Oh iya sekarang malam Sabtu. Ya, perasaan masih apa? Jumat. Ya, ini kita insyaallah kita doakan sama-sama buat keluarga kita dan kita insyaallah bermanfaat mempelajari Tafsir Munir ini ditulis oleh seorang alim yang almarhum sudah meninggal. Meninggalnya belum lama ya, mungkin tahun 2020 lah. Beliau ini baru meninggal. Karya-karyanya banyak. Ada Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh, jilid-jilid dan segala macam. Ini sampai 23 jilid tafsir beliau. Ini tafsir yang ketiga dan yang keempat. Setiap malam Rabu kita ngaji talaqi sama dia berhadapan begini satu-satu baca. Ntar kita doakan khususan Al-Syekh Dr. Wahab Az-Zuhaidi wa habaibina wa muallimina wa walidina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah.
اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.